biasanya militer itu gelisah melihat sipil, melihat kita. Sipilnya berantakan, sipilnya nggak tertib, nggak disiplin, melakukan kesalahan. Dan melakukan kesalahannya melanggar konstitusi. Clausewitz mengatakannya harus bisa TNI itu diletakkan antara pemerintah, rakyat, dan kemudian pasar. Jadi kalau TNI-nya terlalu ke pasar, dia menjadi tentara bayaran. Kalau TNI-nya terlalu ke pemerintah, tadi dia fasis atau tadi komunis. Kalau TNI-nya terlalu ke rakyat, dia jadi milisia. Milisia seperti dulu kita 45 atau dulu seperti Amerika Serikat 1776 untuk kemerdekaan. Dia milisia, bukan tentara yang terorganisir. Nah, di tengah-tengahnya ada tentara reguler, profesional, terorganisir, diberikan monopoli untuk menguasai kekerasan di bawah kendali demokratik. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen, Bang Andi Wijayanto. Selamat datang Bung Andi. Terima kasih diundang lagi. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas. Bung Andi, ini kan kita lihat lagi marak nih pro kontra RUU TNI. Sepertinya kalau nggak salah nih, sepertinya Lemhanas itu pernah memasukkan beberapa rekomendasi-rekomendasi ya, tentang perbaikan RUU TNI. Apakah Bung Andi melihat bahwa RUU yang sedang untuk difinalisasi ini sudah ideal menurut Bang Andi dari kacamata sebagai pengamat militer nih? Untuk saya belum ya, karena revisinya akhirnya hanya fokus ke pasal-pasal teknokratik yang terkait dengan penempatan personil dan juga tentang usia pensiun. Ya, ini tidak menangkap misalnya kebutuhan untuk melakukan evaluasi. Kita sudah berjalan lebih dari 20 tahun reformasi militer ya. Undang-undang pertahanan dibuat tahun 2002, sudah 20 tahun lebih, lalu undang-undang TNI-nya sendiri 2004, 21 tahun. Nah, tahun ini jadi mestinya ada kesempatan bagi kita dengan menggunakan momentum revisi undang-undang TNI itu untuk sekaligus mengevaluasi 20 tahun ya reformasi. Ya pertanyaan mendesaknya adalah 20 tahun reformasi, di ujungnya di 5 tahun terakhir kita melihat ada kemunduran demokrasi. Ya, semua indeks demokratisasi kita sampai tahun ini pun turun, dinyatakan turun. Nah, sementara TNI-nya sudah berusaha kita letakkan di koridor demokrasi. TNI-nya berusaha kita jadikan tentara profesional, tidak lagi berpolitik praktis, tidak lagi berbisnis. Misalnya tidak lagi memiliki doktrin dui fungsi, tidak lagi bisa ditempatkan di banyak posisi sesuai dengan batasan pasal 47. TNI-nya kita sudah berusaha letakkan di koridor demokrasi, tapi kok demokrasinya menurun. Indeksnya? Ya, indeksnya terus menerus ya. Nah ini yang perlu kita bahas lebih dalam. Ya, kalau saya selalu berpendapat undang-undang TNI itu sebaiknya dievaluasi dengan satu pertanyaan kritisnya. Doktrinnya berubah atau tidak? Itu yang penting ya? Ya, doktrin militer, doktrin pertahanannya berubah atau tidak? Karakter doktrinnya berubah atau tidak? Kalau doktrin militer itu mau diubah, biasanya 3 variabel utama yang harus kita lihat. Apakah karakter ancaman berubah? Apakah karakter perang berubah? Dan yang ketiga adalah apakah ada lompatan teknologi baru? Nah, jadi misalnya di antara 2004 sampai 2024 ada satu kata yang muncul yang 2004 sama sekali tidak ada, cyber. Nah, lalu dengan perkembangan perang Ukraina misalnya kita sudah ngelihat adanya drone, kita ngelihat ada hipersonik misalnya, kita juga ngelihat terminologi baru seperti perang hibrida atau perang wilayah abu-abu ya, itu ada terminologi baru tersebut yang belum diadaptasi oleh organisasi militer. Nah, jangan dulu Bung Andi, apakah yang tadi Bung Andi jelaskan ini itu tidak coba dirujuk di RUU TNI? Sama sekali tidak, karena langsung hanya fokus terutama ke pasal 47 dan pasal 53 yang terkait dengan personil pada dasarnya. Jadi tidak ngutak-ngatik masalah pertahanan.
konstruksi besar tentang doktrin, tidak ngutak-ngatik konstruksi besar tentang sistem pertahanan dan seterusnya itu diasumsikan akan tetap status quo ya, walaupun ada banyak perubahan yang signifikan terjadi terutama di lingkungan global. Oke, Bung Andi, pemahaman saya sebagai orang awam, seharusnya kan RUU TNI itu harus memuat hal-hal yang lebih urgensi terhadap masalah pertahanan, keamanan, kedaulatan negara. Seperti tadi yang Bung Andi katakan, doktrin pertahanan kita kan. Tapi kan yang kita lihat di dalam pasal-pasalnya dia lebih banyak memuat hal-hal yang sifatnya personal. Usia pensiun, ya, berapa jumlah lembaga dan kementerian yang bisa diisi oleh personil aktif TNI. Itu kan yang lebih banyak dibahas. Apakah menurut Bung Andi dengan dibahasnya RUU TNI ini yang lebih banyak membahas tentang hal-hal yang sifatnya personal ini justru memperlihatkan ke kita bahwa negara kita ini tidak punya satu usaha yang kuat, upaya yang kuat untuk membentuk, menciptakan TNI yang kuat. TNI yang kuat dalam artian sebagai alat pertahanan negara ya? Iya. Kalau menjawab pertanyaan itu sih saya selalu melihatnya dari alokasi sumber daya ya. Nah, jadi follow the money. Oke. Ketika Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI dirumuskan 2002-2004, lalu milestone berikutnya untuk pertahanan kita adalah dibuat rencana jangka panjang. Oke. Dari 2006 sampai tahun 2024. Rencana jangka panjang itu disebut kekuatan pertahanan minimum 2024. Dimulai tahun 2006 sampai berakhir 2024 itu pemerintah tidak pernah berhasil memenuhi kebutuhan pertahanannya. Jadi kalau kebutuhan pertahanan idealnya Indonesia itu harus berada di angka 1 sampai 1,5% dari PDB. Tapi rata-rata 2010 sampai di masa SBY dengan masa Jokowi kita hanya bisa mengalokasikan 0,72 lah. Ya tergantung perhitungan, tapi kira-kira 0,68 sampai 0,72 dari PDB, jauh di batas yang diinginkan 1%. Kalau seandainya angka 1,5% itu diterapkan untuk anggaran 2025, maka anggaran pertahanan sudah harus naik 2 kali lipat. Yang sekarang sekitar 165 triliun, ya menjadi hampir 320 triliun. Benar-benar lompat 2 kali lipat. Tapi dengan kemampuan keuangan yang ada, tidak memungkinkan. Dan dari awal ada asumsi-asumsi yang tidak pernah terpenuhi untuk melakukan modernisasi pertahanan itu. Ini untuk saya masalah terbesar sih. Masalah terbesar dalam kita membangun kekuatan pertahanan kita ya, sehingga kita tertinggal dari sisi teknologi. Misalnya kita tertinggal dari sisi kesiapan alutsistanya. Kita juga relatif tertinggal misalnya dalam keharusan untuk memberikan latihan perang secara rutin, reguler kepada angkatan bersenjata kita. Oke, jadi menurut kacamata Bang Andi nih sebagai pengamat militer, seharusnya itu yang dikedepankan ya, bukan dalam RUU TNI ini, bukan hal-hal yang sifatnya sangat personal ya. Ya, kira-kira revisi pasal 47 atau keberadaan pasal 47 itu kan memberikan kelonggaran supaya TNI bisa berkarir di luar Mabes TNI dan Keman. Ya. Di Indonesia satu-satunya institusi militer cuma Mabes TNI. Kemenhan? Keman itu institusi sipil. Ya dulu, berarti Kemenhan ini tidak termasuk di dalam undang-undang, tidak termasuk dalam kategori institusi militer ya, TNI? Tidak masuk, dia karakternya karakter sipil. Karena itu, di undang-undangnya gimana? Di undang-undangnya misalnya disebut di bagian penjelasan ya, bahwa prajurit perwira aktif bisa masuk ke dalam Kementerian Pertahanan, tapi tidak boleh menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam penjelasan undang-undangnya. Dalam penjelasan undang-undangnya. Nah itu memang untuk dulu mencegah pola di Orde Baru, kita beberapa kali punya pejabat rangkap Menhankam Pangap ya, untuk mencegah adanya akumulasi peran ya yang nanti mengganggu tentang terutama kendali sipil terhadap militer. Makanya di
di penjelasan pasal 47 dinyatakan bahwa Menhan tidak boleh diduduki oleh perwira aktif. Ya, kejadian sih selama reformasi. Ya, walaupun misalnya di 3 Menhan terakhir, Pak Riyamizat, Pak Prabowo, dan Pak Safri, latar belakangnya adalah Purnawirawan Angkatan Darat, tapi mereka sudah tidak aktif sebagai militer ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Oke, jadi itu jelas ya. Berarti satu-satunya institusi atau lembaga TNI itu cuma Mabes TNI ya? Mabes TNI, ya. Yang lain sebenarnya itu institusi sipil ya? Lainnya berkarakter sipil. Berkarakter. Nah, ya, karena itu salah satu PR untuk ke depan sebetulnya dari yang 10 yang ada di pasal 47 yang dikecualikan dan sekarang berubah menjadi 15. Ya, misi dari pimpinan masing-masing kementerian lembaga tersebut adalah memperkuat kapasitas sipil. Ya, supaya lembaga-lembaga tersebut semakin kentara, semakin kuat karakternya bahwa mereka adalah sipil yang bisa ditempati oleh militer, ya, tapi benar-benar harus berada dalam koridor demokrasi tersebut. Apakah menurut Bung Andi ketika personil TNI yang ditempatkan di kementerian ataupun di lembaga-lembaga yang seperti dimaksud di dalam RUU ini itu harus wajib dia nonaktif atau apa sih? Kalau di pensiun? Ya, kalau yang ada di pasal 47, baik 10 lembaga yang asli maupun sekarang berkembang 15 tidak harus. Ya, tidak harus nonaktif atau pensiun dini atau alih status ya. Alih status ke ASN yang 10 atau 15 nanti disahkan itu. Tapi kembali juga di pasal 47-nya dinyatakan bahwa penempatan perwira di kementerian lembaga tersebut itu berdasarkan permintaan pimpinan kementerian atau lembaganya. Jadi kalau pimpinannya tidak meminta perwira didudukan di situ, Panglima tidak bisa menempatkan perwira di sana. Jadi misalnya kalau Menko Polhukam, Pak BG, ya, lalu mengatakan bahwa saya akan mengandalkan kapasitas sipil untuk memperkuat Kemenko Polhukam, tidak melakukan permintaan ke Panglima, maka ada beberapa deputi di jajaran bintang 2 atau di jajaran sesmen bintang 3 tidak perlu diisi oleh perwira aktif. Nah, tapi itu tergantung permintaan dari pimpinan lembaganya. Nah, tadi yang saya bilang kalau roadmap-nya kita buat, ya, kemungkinan bisa saja nanti PR kita ke depan adalah bagaimana 10-15 kementerian lembaga itu ke depannya benar-benar memiliki karakter kepemimpinan sipil yang kuat. Ya. Ada debat paradigmatiknya sih, Bang. Ya, debat paradigmatiknya adalah ada lembaga-lembaga yang memang dalam pelaksanaan fungsinya membutuhkan militer. Ya, misalnya perbatasan. Ya, perbatasan membutuhkan militer atau bencana ya membutuhkan militer. BNPB. Teror gitu ya membutuhkan militer ya. Pola pertama yang lazim dilakukan oleh negara lain kayak di Amerika Serikat bencana ditangani oleh FEMA. Iya, ya. betul. Atau kalau teror mereka untuk domestik ditangani oleh Homeland Security. Ya. Di dalamnya tidak ada perwira aktif. Sama sekali tidak ada. Dalam struktur organisasinya tidak ada perwira aktif. Kalau FEMA ada bencana, lalu membutuhkan bantuan dari militernya, ya kemudian diajukan permohonan bantuannya. Kemudian militernya dilibatkan dalam waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu lazim dilakukan di negara lain misalnya. Nah, Indonesia memilihnya, mungkin Indonesia itu agak atau selalu bermasalah dengan masalah koordinasi. Ya, karena selalu bermasalah dengan masalah koordinasi, lalu dicemplungkan semuanya dalam satu organisasi, ya, dalam jadi tugasnya yang semula ad hoc menjadi tiba-tiba permanen gitu ya. Kayak bencana kan ad hoc. Tidak setiap saat ada bencana. Ya, yang militernya mestinya dilibatkan pada saat memang ada bencana untuk pemulihan dan seterusnya. Ya, kalau teror misalnya juga biasanya militer itu fokusnya pada saat serangan teror terjadi kayak pembajakan pesawat Garuda di Woyla gitu. Ya, pada saat itu terjadi baru militer masuk. Nah, ini yang paradigmatik ini yang tampaknya tidak pernah benar-benar dituntaskan. Kita sebetulnya menginginkan pelibatan militer itu seperti apa? Ya, yang sifatnya adalah ad hoc, dia siap diperbantukan, tapi dia tidak berada dalam struktur organisasi, atau dia sifatnya permanen, dicemplungkan ke dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang kita punya integrasi
antara sipil, militer, polisi, militer di Indonesia dalam bentuk isu-isu teror, bencana, SAR misalnya, isu base gitu. Oke, kalau menurut kajian Lemhanas nih, Bung Andi, bagaimana sih pola yang diinginkan dalam kajian Lemhanas itu untuk melibatkan militer kita ke dalam wilayah-wilayah yang sifatnya sipil, misalnya di kementerian, lembaga-lembaga yang harusnya dipimpin oleh sipil? Satu, tadi berdasarkan permintaan, ya. Jadi kalau di Undang-Undang Pertahanan itu dikatakan pada saat menghadapi ancaman non-militer, maka kementerian di luar Kementerian Pertahanan yang bertindak sebagai penjuru. Jadi unsur utamanya itu kementerian yang lain. Lalu TNI dan Kemhannya menjadi unsur dukungan kalau diminta. Supporting ya? Ya, supporting. Ya. Nah, jadi sudah ada pemilahan antara siapa yang menjadi rujukan unsur utama, siapa yang di belakang dukungan. Nah, sebagian dari pola ini kemudian dilebur dalam organisasi yang permanen. Ya, badan-badan nasional tersebut itu sudah kejadian sebetulnya sejak 2004 ya, organisasi-organisasi yang permanen itu. Seringkali dilupakan bahwa organisasi-organisasi tersebut itu harus fleksibel sesuai dengan tantangan dinamika yang ada dan karakternya sipil. Jadi intinya dia harus karakter sipil ya? Iya, dia harus karakter sipil. Jadi di situ transparansi menjadi penting, akuntabilitas menjadi penting, meritokrasi menjadi penting. Ya, menjadi penting. Lalu kemudian ada ya karakter-karakter sipil yang lebih fleksibel, misalnya yang lebih leluasa untuk melakukan gerak, berbeda dengan militer yang cenderung hierarkis, militer yang cenderung komando. Jadi selain Mabes TNI, semua lembaga institusi di Republik ini karakternya sipil. Even itu Kementerian Pertahanan. Even itu Kementerian Pertahanan. Oke, Bung Andi, ini kan menarik nih. Kalau kita lihat suara-suara yang kontra nih terhadap RUU, itu kan alasan kuat mereka menolak bahwa ada kekhawatiran. Ya, ada kekhawatiran RUU TNI ini akan mengembalikan dua fungsi TNI seperti di zaman Orde Baru. Apakah Bung Andi nih sebagai pengamat militer melihat di dalam RUU TNI ini memang ada yang perlu dikhawatirkan bahwa kalau tidak dijaga mungkin bisa saja dalam perjalanannya terjadi yang namanya difungsi ABRI dalam arti tidak formal. Ya, saya mengamati draftnya sejak tahun 2023 ya. Di draft sebelumnya ada kekhawatiran karena ada pasal yang saya sebut pasal buka gerbang tuh. Jadi pasal 47 sudah dibatasi, ya, misalnya menjadi 15, lalu ditambah poin ke-16, prajurit perwira bisa ditempatkan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Nah, jadi ini buka gerbang, tiba-tiba kemana saja. Bisa lebih luas. Bisa, tapi yang saya perhatikan dalam proses revisi ini nggak ada. Pasal buka gerbang itu nggak ada, sudah jadi ditutup. Jadi yang saya lihat di pasal 47 revisi itu pada dasarnya semacam proses legalisasi terhadap perwira-perwira yang selama ini sudah ada di kementerian-kementerian tersebut, tapi tidak disebut di pasal 47 asli. Nah, jadi misalnya di pasal 47 asli kita belum punya BNPB. Nah, sekarang sekarang ada perkembangan, lalu BNPB-nya sudah dimunculkan. Ya. Yang benar-benar sama sekali baru adalah tentang BNN. Narkotik di pasal 47 asli tidak ada, lalu di pasal dan sampai hari ini tidak ada perwira di BNN. Lalu ada pertimbangan mungkin dengan skala ancaman transnasional yang semakin meningkat, maka kemudian TNI dibutuhkan untuk menguatkan BNN ya. Yang saya melihatnya sih sebetulnya terkait dengan semakin seringnya penyelundupan obat-obat berbahaya ini lewat laut. Lewat laut yang kemudian Angkatan Laut lah yang sering kali menjadi penjuru-penjuru pertama kita untuk mencegah penyelundupan itu. Jadi berarti sebenarnya kalau ada kekhawatiran nih menyatakan bahwa RUU TNI ini bisa mengembalikan lagi TNI seperti di zaman Orde Baru, yaitu di fungsi, itu kurang beralasan ya? Masih jauh ya, masih kalau dari tahapan-tahapan. Jadi kalau memperhatikan apa yang dulu dilakukan oleh
Pak Harto dari mengambil alih kekuasaan kira-kira 67-68 sampai kemudian akhirnya mapan di pemilu 78 ya dengan konsolidasikan birokrasi ABRI dan Golkar dalam satu entitas ya, kita tidak bisa menyebutnya partai politik saat itu. Lalu kemudian ada fusi ya, kemudian memunculkan duifungsi, memunculkan kekaryaan. Proses dari tahun 68 ke pemilu 71, lalu kemudian ke fusi 73, ke pemilu 78, itu nantinya baru terkodifikasi formal menjadi aturan undang-undang, itu tahun 82 dan tahun 88. Ada undang-undang sistem pertahanan keamanan dan ada undang-undang keprajuritan. Ya, jadi Pak Harto pun membutuhkan waktu 15-an tahun untuk mengkonsolidasikan itu. Nah, jadi ya kita tetap harus waspada ya ke depannya seperti apa. Kalau sekarang pada dasarnya ini tadi saya bilang semacam legalisasi saja. Toh TNI sudah ada di situ, sekarang kita sebut secara eksplisit di pasal 47 yang baru ya. Yang menarik adalah kalau pasal 47 hasil revisi itu hanya memberikan kompensasi ke 5 kementerian lembaga, maka tugas dari kita, masyarakat sipil adalah mengidentifikasi perwira-perwira yang masih berada di luar 15 pasal 47 yang baru, ya misalnya. Oke, berarti kalau begitu tetap harus perlu diawasi ya, supaya tidak terjadi seperti di masa lalu ya. Tiba-tiba dalam perjalanannya bisa saja TNI itu mendapatkan privilege lagi lewat duifungsi TNI begitu ya? Ya seringkali kita melupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Jadi misalnya di masa Orde Lama, Bung Karno, kita ada perjanjian KMB 1949, pemberian kedaulatan dari Belanda, lalu di dalamnya ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Ya, nah sebagian besar dari nasionalisasi perusahaan Belanda itu oleh negara saat itu dimiliterisasi untuk tujuan perang. Karena setelah 49 langsung kita ada perang internal, lalu setelah itu ada Dwikora, ada Trikora. Ya, lalu kemudian perusahaan-perusahaan BUMN kayak sekarang Pertamina dan seterusnya itu berada di kendali militer. Ya, tapi untuk tujuan perang ya saat itu. Setelah perangnya selesai, Dwikora dan Trikoranya selesai, lupa dibalikin. Nah, tidak ada perintah demobilisasinya ya, untuk membawa perusahaan-perusahaan itu kembali ke ranah sipil. Nah, Pak Harto sendiri membutuhkan waktu mungkin sampai tahun 76 ya untuk membereskan itu. Ya, tapi saat itu kemudian diizinkan bahwa TNI bisa berbisnis, bisa masuk ke korporasi, bisa punya yayasan sendiri, bisa punya korporasinya sendiri, yang nanti baru kira-kira tahun 2007 proses penghapusan bisnis militer itu dilakukan. Dan yang mimpin transisi penghapusan bisnis militer itu yang sekarang jadi Menhan, Pak Syafri Samsudin. Berarti kalau begitu menarik ya kalau kita mengikuti perkembangan pelibatan TNI di ranah politik ini ya. Menurut saya ada pasang surutnya ya. Bung Andi, ini kan kalau kita lihat reformasi TNI itu sudah berjalan cukup lama menurut kita kalau kita melihat dari rentang waktu ya setelah reformasi. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita lihat reformasi itu sudah hampir sampai di tahapan yang menurut saya menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu apa itu? Betul-betul TNI itu kembali menjadi TNI yang profesional. Itu kacamata saya sebagai orang awam. Tapi kemudian dengan adanya situasi seperti sekarang ini, dengan adanya rancangan undang-undang TNI yang baru, yang banyak kalangan mengkritisi karena ada kekhawatiran yang berlebihan mungkin, memprediksi bahwa kalau ini nggak dikritisi, ini nggak dikawal, ini bisa saja dalam perjalanannya menjelma menjadi duifungsi TNI. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam substansi undang-undangnya seperti tadi yang Bung Andi katakan, sebenarnya dia hanya ingin menjustifikasi pelibatan atau penempatan TNI yang sudah ada di kementerian dan lembaga. Jadi ingin dijustifikasi lewat undang-undang ini agar keberadaan mereka itu menjadi legal dan sah secara hukum. Kira-kira seperti itu ya. Dan lebih jauh mungkin di dalam
rancangan undang-undang ini, kita juga belum melihat secara jauh pelibatan TNI dalam hal bisnis seperti di masa Orde Baru RU ya. Ini kan kita nggak lihat di situ. Oleh karena itu, menurut saya ini mungkin yang membedakan Bung Andi ya, sehingga kita tidak bisa pagi-pagi memberi justifikasi bahwa ini berbahaya bagi kelangsungan profesionalisme TNI ke depan. Kira-kira begitu. Ya, karena pilihannya akan lebih gawat ya. Jadi kalau seandainya kita tidak mau menggunakan perspektif atau koridor demokrasi untuk TNI. Kita tidak mau menggunakan bahwa dalam hubungan sipil militer, kita terminologi utamanya atau kerangka berpikir utamanya adalah kendali sipil yang objektif atau kendali demokratik. Kalau kita tidak mau memakai koridor demokrasi itu, opsinya apa? Opsi pertama kayak Myanmar, junta militer. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah negara-negara sosialis komunis yang partai menjadi atasannya militer. Ya, jadi ada kayak di Cina, presiden menjadi sekjen, lalu sebagai sekjen dia juga menjadi kepala Politbiro militer. Nah, di situ semua bintang-bintang 4 dalam TNI-nya atau angkatannya Cina berada di bawah kendali dari sekjen partai. Ya, Vietnam hal yang sama. Opsi ketiga negara fasis. Negara fasis yang militernya berperan sangat-sangat besar. Ini pernah kejadian di Jerman Hitler atau Italia Mussolini. Ya. Tidak ada opsi yang lebih baik daripada opsi koridor demokratik sampai sekarang. Ya, kecuali kemudian ada tawaran baru nih. Ya, ada tawaran baru bahwa ini ada opsi lain selain koridor demokratik. Tapi sekarang opsinya cuma junta militer, sosialis komunis, fasis, atau kendali demokratik. Tidak ada opsi kelima atau keenam yang bisa menata bagaimana TNI diletakkan dalam kerangka hubungan sipil militer, dalam kerangka bagaimana kalau dulu Clausewitz mengatakannya harus bisa TNI itu diletakkan antara pemerintah, rakyat, dan kemudian pasar. Ya, diletakkan bagaimana. Jadi kalau TNI-nya terlalu ke pasar, dia menjadi tentara bayaran. Ya kan? Kalau TNI-nya terlalu ke pemerintah, tadi dia fasis atau tadi komunis. Kalau TNI-nya terlalu ke rakyat, dia jadi milisia. Ya, milisia seperti dulu kita 45 atau dulu seperti Amerika Serikat 1776 untuk kemerdekaan. Dia milisia, bukan tentara yang terorganisir. Ya, nah, di tengah-tengahnya ada tentara reguler, profesional, terorganisir, diberikan monopoli untuk menguasai kekerasan, ya, di bawah kendali demokratik. Kalau kita ini kan kita memilih democratic governance. Oleh karena itu mungkin ada yang disebut supremasi sipil, Bung Andi. Apakah dalam kajian Lemhanas itu bisa Bung Andi terjemahkan supremasi sipil yang dimaksudkan dalam democratic governance itu seperti apa kalau misalnya kita di Indonesia? Itu kan tadi yang Bung Andi contohkan itu ada beberapa opsi-opsi ya. Tapi kalau opsi kita itu kan democratic governance, yaitu mengutamakan supremasi sipil. Apakah dalam kajian Lemhanas itu bisa Bung Andi jelaskan? Ya pada dasarnya supaya kita memilih tetap di situ. Ya, diktum sederhananya adalah perang itu terlalu kompleks untuk hanya diserahkan ke seorang jenderal. Ya, karena perang kemudian membutuhkan pemahaman tentang geopolitik, membutuhkan diplomat. Perang membutuhkan alokasi sumber daya, dia butuh ekonomi. Misalnya perang juga membutuhkan persetujuan dari komponen-komponen politik, dia butuh politisi dan seterusnya, tidak bisa cuma diselesaikan oleh seorang jenderal saja. Nah, begitu jenderalnya yang menguasai semuanya, dia jadi junta militer. Nah, supaya ada perimbangan dari situ, kemudian oleh Huntington disarankan ada kendali sipil atau kontrol sipil tersebut. Huntington memecahnya menjadi dua kan, objektif dengan subjektif. Kalau objektif diharapkan kontrol sipilnya itu memang diarahkan untuk membentuk organisasi militer yang profesional, yang modern, dan seterusnya ya. Nah, dalam kajian-kajian Lemhanas gitu, sebetulnya temanya adalah bagaimana cara sipil itu berinteraksi dengan militer yang tidak membuat militer gelisah. Ya, biasanya militer itu organisasi paling rapi di republik, di negara itu organisasi paling rapi militer.
Oke. Ya, kita langsung bisa tahu doktrinnya, kita bisa tahu sekolahnya, kita tahu struktur organisasinya, kita tahu jenjang karirnya. Jadi saya bisa sekarang meramalkan misalnya 10 orang yang akan menjadi Panglima TNI 2034 dengan melihat jenjang karirnya mereka sekarang bisa diramalkan. Jadi dia paling rapi ya? Rapi. Oke. Nah, kemudian biasanya militer itu gelisah melihat sipil, melihat kita. Sipilnya berantakan. Sipil yang nggak tertib, nggak disiplin, ya. Kemudian sipil yang berantakan ini melakukan kesalahan pula, Korup pula. melakukan kesalahan, dan melakukan kesalahannya melanggar konstitusi, terutama melanggar konstitusi. Jadi sudah sipilnya salah, gagal pula. Melanggar Nah, konstitusi. sipil yang salah dan gagal itu kemudian ganggu-ganggu militer, yang mengatakan yang jadi kasat nggak boleh dia saja, yang jadi kasal nggak boleh dia. Jadi sipilnya itu intervensi terlalu dalam, ya ke militer gelisah. Intervensi dia, ya intervensinya bisa macam-macam, ya. Turki misalnya, militernya pernah intervensi ketika negaranya mau berpindah haluan konstitusi, ya itu cuma kepala staf angkatan daratnya tahun 80-an tampil di TV nasional 2 menit hanya menyatakan kami angkatan bersenjata Turki disumpah untuk melindungi konstitusi, ya langsung berbalik. Ya, politik negara tersebut berbalik. Ini sipilnya gagal melanggar konstitusi, kemudian berusaha cawe-cawe ke militer ya. Nah, itu yang harus kita batasi sih sebetulnya. Nah, kekhawatiran saya melihat militer Indonesia ke depan, terutama pasal 53 tentang usia pensiun. Oke. Itu bom waktu itu. Kenapa ya, itu bom waktu ke depan? Ya sekarang saja dengan pensiun usia 58 untuk perwira, Banyak antri. sudah ada penumpukan perwira non-job. Ya, kalau data terakhirnya mungkin ada di angka 111-an lah. Oke. Ya, perwira non-job itu. Dengan nanti bintang 4 bisa pensiun 63, lalu bahkan diperpanjang 1x2 oleh Presiden, jadi bisa 65, lalu bintang 1-nya bisa pensiun usia 61, dan seterusnya, itu akan menghasilkan bottlenecking baru ya ke depan, dalam 5 tahun ke depan. Ya solusinya ada sebetulnya untuk militer. Ya solusi pertama cenderung tidak pernah ditetapkan di Indonesia adalah pensiun dini. Ya. Jadi tentara-tentara, perwira-perwira yang memang sudah dinilai oleh atasannya karirnya mentok, disiapkan untuk alih profesi ke yang lain. Nah, di Singapura melakukan itu. Singapura itu usia pensiun 45 tahun. 45 tahun sudah pensiun. Biasanya dari 42, 43 tahun mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan menduduki bintang 2 di Singapura. Ya sehingga sudah disiapkan untuk ke sektor-sektor swastanya ya di Singapura. Jadi pensiun dini salah satu solusi. Solusi kedua adalah kembangkan organisasi militernya, dibesarkan organisasi militernya. Di masa Pak Jokowi 2 kali itu dilakukan. Pertama ketika membentuk Kogab Wilhan 1-3. Begitu Kogab Wilhannya menjadi 3, divisi Kostrad menjadi 3. Di Angkatan Laut armadanya menjadi 3, di Angkatan Udara koopsnya menjadi 3. Jadi kemudian ada peluang bagi perwira-perwira untuk menduduki jabatan-jabatan baru. Kemudian yang kedua masa Pak Andika. Masa Pak Andika Angkatan Daratnya strukturnya dimekarkan dalam bentuk misalnya dulu di Mabes Angkatan Darat ada asisten, katakan asisten operasi, wakil asistennya 1. Nah sekarang bisa 2 bahkan 3 ya menjadi wakil asisten, dimekarkan. Lalu ada posisi yang semula bintang 1 menjadi bintang 2, yang semula bintang 2 menjadi bintang 3. Nah, itu solusi lain yang bisa dilakukan. Nah, begitu nanti usia perpanjangan pensiun dilakukan, solusi ketiga adalah tour of duty-nya lebih panjang. Ya. Dulu di masa ayah saya, seorang kolonel itu harus menjabat kolonel 3 paling banyak 4 kali sebelum naik menjadi brigjen. Iya. Nah, ya kan? Dengan pola sekarang, ya kemungkinan tour of duty-nya menjadi 5 atau 6 kali di posisi pangkat yang sama. Yang kalau semula 3-4 pensiunnya ditambah kalau pensiunnya ditambah. Oke. Ya, kemungkinan harus 5-6 kali yang semula cuma 3-4 kali. Yang tidak diharapkan tentunya bahwa solusi dari penumpukan perwira itu Mabes TNI-nya melirik ke kementerian lembaga lain. Solusinya ada di sana. Jadi kan bisa dikatakan yang punya masalah lo kenapa yang repot gua? Ya kan? Ya mestinya TNI-nya fokus internal untuk merapikan organisasinya dengan yang terutama pasal 53
baru tersebut. Ya jangan sampai nanti TNI-nya terjadi penumpukan perwira, tidak bisa mereka selesaikan sendiri secara internal, lalu kemudian meliriknya ke kementerian lembaga lain, apalagi yang tidak disebut dalam pasal 47. Dulu di Orde Baru kejadian. Ya, di Orde Baru terjadi karena memang Pak Harto ketika presiden itu mewarisi angkatan bersenjata yang sangat besar, karena ada Dwikora dan Trikora. Ya, lalu kemudian struktur organisasi perangnya di awal-awal Orde Baru sampai kira-kira tahun 80 tidak cukup menampung perwira-perwira ini. Ya, jadi kemudian dilakukanlah tugas-tugas karya di luar-luar Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI di masa Pak Harto. Oke, Bung Andi, tadi kan Bung Andi katakan kalau kita melihat TNI itu paling rapi organisasinya, strukturnya, pengkaderannya. Belum lagi kita bicara misalnya sistem rotasi, mutasi, promosi, dan tour of duty-nya jelas misalnya ya. Misalnya seseorang di pangkat kolonel dia harus 3 kali menempati jabatan kolonel baru bisa naik bintang 1. Dan udah kelihatan tuh siapa yang akan dapat bintang 1, 2, dan 3 karena dia rapi. Tapi kalau kita lihat ya, kita coba flashback ke belakang sedikit. Di masa rejim Jokowi jilid 2, itu kan semua yang rapi tadi itu menjadi berantakan menurut saya. Ada perwira-perwira seperti yang tadi Bung Andi katakan, kalau kita merujuk pada tour of duty-nya, itu jadi kacau. Bisa tidak terpenuhi itu, tapi tiba-tiba misalnya langsung jadi bintang 1. Belum lagi kalau kita lihat dengan struktur organisasi yang rapi itu kan bisa diperkirakan siapa-siapa saja yang bisa mendapat bintang 3 dan sampai ke pucuk pimpinan. Itu kan menjadi berantakan. Ada orang-orang yang sepertinya tidak masuk dalam kategori yang mungkin jadi pemimpin di tubuh militer, itu tiba-tiba loncat naik. Kira-kira seperti gitu sebagai orang awam saya melihatnya. Ya ada kejadian seperti itu ya di masa Pak Jokowi. Jadi misalnya dulu tertib bahwa seseorang untuk menjadi bintang 1 itu dia sudah melalui Seskoat, Sesko TNI, Lemanas, gitu ya, Lapas 1, Lapas 2 dilakukan. Ya. Sekarang kita melihat ada perwira-perwira tinggi, tidak Sesko TNI, tidak Lemanas, tapi punya posisi yang strategis, ya misalnya. Ya, atau ngelihat tour of duty-nya. Ya, tour of duty-nya tidak pernah batalion Kostrat, tidak pernah brigade Kostrat, tidak pernah divisi Kostrat, lalu menjadi Pangkostrat. Misalnya dilihat tour of duty seperti itu. Saya memahaminya karena kemudian saya menyebutnya Pak Jokowi itu membentuk ring nolnya. Ya, nah ring nol ini dengan prioritas atau pertimbangan yang berbeda dengan presiden-presiden terdahulu. Ya, antara lain ring nol ini berbasis misalnya kedekatan perwira tersebut ketika menjalankan fungsinya. Jadi misalnya ajudan pasti menjadi perhatian khusus, pas pampres menjadi perhatian khusus, di era Pak Jokowi itu sekretaris militer menjadi perhatian khusus. Di era sebelumnya sekretaris militer ini tidak menjadi perhatian khusus. Biasanya seseorang bintang 2 menjadi sekretaris militer cenderung akan pensiun sebagai sekretaris militer. Itu jabatan terakhir ya? Jabatan terakhirnya di masa Pak Jokowi bintang 3 bahkan bintang 4 orang-orang yang pernah menjabat sekretaris militer ya. Lalu kelihatan bahwa mereka yang bertugas di Solo, mereka yang bertugas di Bogor, mereka yang bertugas di Medan misalnya itu mendapat perhatian khusus dalam karir mereka ke depan. Privilege ya? Ya privilege itu memang dulu kami itu memberikan telaah rutin ke 17 jabatan strategis yang harus benar-benar mendapatkan persetujuan presiden. Karena itu akan langsung terkait dengan keselamatan pribadi presiden dan keluarga. 17 jabatan itu dia di dalamnya ada Dandim Solo, misalnya ada Danrem Bogor, ada Pangdam Jaya. Ya, 17 itu harus mendapat persetujuan dari presiden. Begitu ini dilakukan ya kira-kira kan 17 kali 10 ya. 17 kali 10 jabatan tuh ya. Lalu ya kemudian disitulah kita ngelihat mulai ada masalah-masalah dalam organisasinya. Jadi kemudian mendengar ini pangdamnya angkatan 97 misalnya, lalu kasdamnya atau asisten-asistennya masih berada di angkatan 93 atau 94 sehingga ada beban-beban psikologis tertentu yang terjadi. Nah, moga-moga revisi Undang-Undang TNI ini bisa menjadi awal untuk melakukan pembenahan organisasi lagi. Oke, menarik tadi yang Bu Andi katakan bahwa
kadang-kadang pemerintahan sipil itu membuat gelisah militer. Kalau cara memerintahnya itu tidak terpatron dengan baik, ya, tidak terstruktur dengan baik, tidak berjalan dengan baik. Artinya bisa terjadi anomali gitu ya, sehingga dia gelisah. Oleh karena itu menurut saya, apakah rancangan undang-undang TNI yang ada sekarang itu berangkat dari kegelisahan TNI melihat kejadian di periode Jokowi jilid 2 yang mengobrak-abrik, menurut saya pakai bahasa sarkasme, mengobrak-abrik sistem yang rapi yang ada di tubuh TNI selama ini menjadi berantakan. Kalau hanya pasal 47 dan 53 tidak menjawab. Ya, sebetulnya. Terus akhirnya kembali ke bagaimana Panglima dan Kepala Staf merapikan kembali ya organisasinya. Di situ saya sebagai pengamat militer yang mempelajari hubungan sipil militer selalu wanti-wanti agar sipil jangan masuk terlalu jauh ya ke dalam organisasi militer. Ya, saya berusaha membuat disiplin dari dulu. Kalau pers, media bertanya ke saya tentang siapa calon Panglima TNI, saya mau jawab. Karena itu terkait dengan fungsi politik antara Presiden dengan DPR. Itu ranah sipil. Siapa Panglima TNI. Tapi begitu pertanyaannya siapa Kasat, siapa Pangdam, siapa Pangkostrat, saya nggak mau jawab. Saya menyatakan itu ranah internal militer. Kita yang sipil jangan masuk terlalu jauh. Ya, seperti misalnya polemik tentang Letkol Teddy. Ya. Itu ranah militer. Mestinya itu ranah militer, tapi karena Letkol Teddy-nya menduduki jabatan sipil, nah kemudian kita pertanyakan. Ya, jadi kalau saya pernah kasih contoh dan ekstrim, itu wajar ya dipertanyakan. Wajar dipertanyakan. Teddy itu. Ya, jadi kalau misalnya Teddy itu katakanlah kenaikan pangkat aja dari mayor, lalu Pak Prabowo membutuhkan Teddy di sampingnya. Lalu Pak Prabowo bilang kamu ajudan saja. Ya, padahal pangkatnya masih mayor. Dinaikkanlah pangkat penugasan menjadi kolonel, ajudan. Kalau itu yang kejadian bahwa Teddy dari mayor ke kolonel tapi dalam jabatan ajudan Presiden, saya bilang urusan mereka. Nah, kalian sendiri yang beresin. Ada perwira yang gelisah ya kalian sendiri yang beresin. Itu urusan sipil, jangan campuri. Ya itu urusan internal. Ya, tapi begitu menjadi masalahnya kan ketika dia menduduki jabatan yang sipil, yang Seskap. Ya, walaupun Seskapnya kemudian pindah lah dari yang semula setara dengan Mensesnek, sekarang di bawah Mensesnek, di bawah Setmil kan. Nah, itu kemudian ada. Tapi sebisa mungkin begitu urusannya adalah internal TNI, kita jauh-jauh saja. Ya, biar mereka yang kemudian merapikan atau menyelesaikan sendiri bagaimana problem-problem internal yang muncul. Bung Andi. Ini ada kalangan yang berpandangan nih ya, melihat situasi sekarang ini, bahwa sebenarnya setelah era Orde Baru tumbang, di fungsi TNI itu juga menjadi hilang, ya, menjadi selesai, karena dikoreksi oleh reformasi. TNI dilakukan reformasi besar-besaran sehingga dia kembali menjadi tentara yang profesional. Tapi kemudian di dalam perjalanannya, peran atau dui fungsi TNI itu seolah-olah, ini saya pakai kata seolah-olah, itu diambil alih atau diperankan oleh Polri. Kita bisa lihat ya, hampir di seluruh jabatan-jabatan sipil, bahkan jabatan-jabatan sosial, itu mayoritas bisa ditempati oleh teman-teman Polri. Hampir di semua kementerian dan lembaga, Bung Andi, itu ada teman-teman Polri. Di setiap irjen-irjen kementerian itu Polri. Bahkan Kementerian Dalam Negeri, menterinya polisi, sekjennya polisi, ada dirjennya juga polisi. Sehingga menurut saya hampir di semua sektor itu terjadi penempatan polisian secara masif. Belum lagi kalau kita berkaca kemarin di Pilkada dan Pilpres, PJ-PJ yang dilantik, baik PJ Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, hampir semua polisi mendapatkan tempat. Mungkin jarang sekali tentara, mungkin nggak bisa juga ya kan gitu. Dan hampir seluruh polisi menempati. Maka orang melihat bahwa sebenarnya itu sedang terjadi perubahan. Kalau dulu dui fungsi TNI di zaman Orde Baru, maka di zaman Pak Jokowi itu terjadi yang namanya the rise of Polri. Menurut Bung Andi, apakah RUU TNI yang sedang dibahas ini ya ingin mengembalikan peran TNI lagi ke wilayah-wilayah yang tadinya mereka sudah tinggalkan,
Saya pakai istilah begitu karena mereka sudah tinggalkan dan kembali ingin masuk ke ranah-ranah sipil. Apakah itu bagian ingin melakukan penyeimbangan terhadap posisi Polri yang sudah terlalu jauh di dalam ranah-ranah sipil? Ataukah bahasa sarkasmenya ingin mengganti pemain? Kalau dilihat dari kerangka pasal 47, tampaknya tidak ya. Tidak. Saya pernah membuat kajian ya, simpel saja. Dengan memakai Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Industri Pertahanan, dan Undang-Undang PSDN, TNI itu seharusnya bisa masuk ke kementerian lembaga mana saja. Oke. Ya, saya temukan 43. Oke. Ya, jadi yang 10 plus 33 lagi. Jadi kekhawatiran saya awal adalah kalau TNI kemudian melihat celah ini dan kemudian 43 itu dimasukkan dalam pasal 47 revisi. Tidak kejadian. Ya, jadi pada dasarnya tadi justifikasi dari penempatan yang ada. Jadi yang saya lihat itu bukannya TNI menggunakan revisi Undang-Undang TNI itu untuk meluaskan pelibatannya, tapi sekarang kayak memberi kode, memberi signal, kami tetap berada dalam koridor profesional kami. Ya, pasal 47-nya tetap ada limitasinya. Jelas ya limitasinya. Ya, nah, jadi berharap nanti ada revisi Undang-Undang Polri, limitasinya untuk membuat polisi juga berada dalam koridor demokrasinya sama-sama dilakukan. Ya, jadi TNI-nya sudah ngerem, nah polisinya diharapkan ngerem juga dalam nanti revisi Undang-Undang Polri. Ya kan problematiknya dari polisi itu tidak seperti Undang-Undang TNI yang ada pasal 47, di polisi tidak ada. Semua dia bisa masuk? Semua bisa masuk tergantung dari permintaan dari menteri dan lembaganya. Ya. Jadi saya punya pertanyaan kecil begini. Asumsikan TNI bisa masuk kemana-mana ya. TNI kemudian bisa masuk ke katakanlah BUMN ya misalnya. Lalu ada Danantara. Lalu Danantara itu ada mayor jenderal aktif atau bahkan jenderal aktif ada di situ. Lalu kolonel-kolonel berada di BUMN bahkan BUMD ya. Lalu saya berusaha membuat skenario kalau seandainya Danantara itu berusaha menarik investor global. Dan investornya ngelihat loh ini ada TNI di situ. Masuk nggak? Pasti dia enggan ya. Investor global tersebut kan, ya kan tadi hanya karakter negara fasis, sosialis komunis dan junta militer yang militernya kuat dan melampaui fungsi pertahanan dan militernya. Hanya di 3 kategori negara. Fasis komunis dan junta militer. Ya, cuma 3 kategori negara itu. Nah, jadi kan pesan apa yang mau diberikan sama dengan polisi ada di mana-mana ya dalam irjen itu. Jadi seolah-olah kan kalau tidak diawasi auditornya, proses pengawasan pemeriksaannya tidak dilakukan oleh polisi, kementerian itu berantakan. Atau kementerian itu bisa diperiksa polisi. Nah, makanya, tapi kan kalau mau pakai data simpel ya, indeks persepsi korupsi di Indonesia memburuk kok. Sangat. Ya. Ya, jadi ada sesuatu yang salah dengan cara kita mengatasinya dengan misalnya menempatkan personil-personil tersebut dalam posisi-posisi kunci untuk mencegah korupsi. Indeks korupsi kita meningkat signifikan, ya memburuk dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau diasumsikan bahwa penempatan polisi di kementerian lembaga menjadi irjen, pengawasan internal, inspektorat untuk menurunkan atau mencegah korupsi, itu ternyata tidak terbukti karena IPK kita semakin buruk ya. Apakah justru itu hanya untuk memberi tempat kepada perwira-perwira Polri yang bintang 2, yang posisi internal polisi itu sudah penuh semua? Nah, itu tadi yang saya bilang, masalahnya di kalian, kenapa gua yang ngasih jawaban? Kenapa yang gua harus ngasih solusi? Ya selesaikan di sana. Ya kan? Masalahnya ada di Trunojoyo, terus kemudian kenapa kementerian-kementerian ada di seputaran Medan Merdeka yang harus menjawab gitu. Jadi itu problemnya. Bung Andi, kalau Anda melihat nih, apakah peran polisi yang terlalu dominan di era Pak Jokowi yang hampir sama, saya katakan, dengan difungsi ABRI di zaman Soeharto, itu lebih berbahaya daripada difungsi ABRI? Saya masih berharap yang terjadi di era Pak Jokowi itu anomali ya. Jadi anomali bukan tidak struktural, tidak mengubah sistemik. Ya, jadi benar-benar anomali, terutama karena ada faktor kedekatan antara Pak Jokowi dengan Kapolri. Yang Kapolri dulu pernah berdinas di Solo, kemudian menjadi ajudan. Yang Solo
Bogor dan Ya. geng Medan. Jadi kedekatan ini yang membuat kemudian pelibatan politik Polri ya sejak 2014 sampai Pilkada 2024 kelihatan menonjol. Oke. Jadi kalau nanti relasi personalnya hilang, polisinya normal lagi. Ya itu harapan saya. Kalau seandainya relasi personalnya hilang, misalnya ya Pak Jokowi sudah tidak presiden, nanti Pak Listio Sigit diganti sebagai Kapolri, tapi kemudian polisinya ternyata menunjukkan gejala yang sama, berarti sudah struktural, sudah sistemik. Ya, sesuatu yang harus kemudian kita evaluasi bareng-bareng. Oke, kalau misalnya dia sistemik nih, kita berandai-andai walaupun itu kan belum, karena kita masih melihat seperti tadi yang Bung Andi katakan, ini yang terjadi Polri karena cuma ada hubungan-hubungan personal ya kan. Kalau misalnya dia sistemik, apakah itu akan membahayakan sebuah negara demokrasi? Ya pasti, ya karena kemudian polisinya tidak lagi menjadi alat pemerintahan di bidang hukum misalnya atau keamanan, tapi kemudian sudah beralih menjadi mesin kekuasaan kan, mesin kekuasaan yang bermain setiap 5 tahun, itu akan berbahaya untuk kita. Dan itu kejadian kemarin ketika Pak Jokowi itu hampir kita bisa menganalisis bahwa sebenarnya Polri itu secara oknum ya, bukan institusi, juga dipergunakan. Seperti gitu kira-kira Bung Andi melihatnya. Ya, kasus-kasusnya kan sudah muncul ya. Oke. Ya, terutama kalau di kasus-kasus yang terjadi di Jawa Tengah misalnya ya, selama pilkada banyak contoh yang bisa diungkap di situ. Ya, jadi ya sekarang tadi melihatnya ini gejala anomali hanya terjadi di relasi personal saat ini, atau kemudian nanti akan berkembang dalam tata pemerintahan kita berikutnya gitu ya kan. Jadi misalnya ya ada relasi khusus antara Pak Jokowi dengan Pak Sigit, tapi apakah relasi khusus itu juga akan terjadi dengan Presiden Prabowo dengan Pak Sigit sebagai Kapolri, atau nanti bahkan ada Kapolri baru ya. Tapi kalau seandainya tadi usia pensiunnya diperpanjang, berlaku efektif, itu Panglima 2030 ya bisa baru pensiun. Pak Sigit juga baru 2030 baru bisa pensiun, jadi relasinya akan semakin panjang. Oke. Apa yang jadi catatan penting nih yang Bung Andi lihat di dalam RUU TNI agar supaya ini bisa sebenarnya menguatkan posisi TNI sebagai alat pertahanan keamanan? Ya revisi kemarin untuk saya gagal untuk menangkap kebutuhan strategisnya ya. Untuk tadi 20 tahun reformasi militer harus dievaluasi, lalu ada perkembangan yang signifikan dari karakter ancaman perang dan teknologi yang harus dibahas ya. Revisi Undang-Undang TNI kemarin tidak sama sekali membahas dua aspek strategis tersebut. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan pasal 47 ya, terutama evolusi dari lembaga-lembaga yang mestinya semakin menguat karakter sipilnya nggak kejadian. Ya, jadi mereka cenderung status quo ya, sehingga penempatan perwira militernya yang seharusnya menjadi kewenangan dari pimpinannya untuk memperkuat karakter sipil ternyata tidak kejadian selama 2004 sampai 2024. Lalu yang ketiga, ya TNI ke depan akan punya PR besar untuk mengatasi deadlock baru atau bottleneck baru karena adanya perpanjangan usia pensiun. Ya, jadi moga-moga terutama yang pasal 53 perpanjangan usia pensiun itu TNI kemudian bisa memberikan roadmap yang jelas tentang bagaimana asisten personil di masing-masing angkatan itu akan bisa mengantisipasi kemungkinan adanya logjam baru dalam 5-10 tahun ke depan. Kalau menurut Bung Andi nih, masalah usia pensiun sebaiknya itu nggak usah ditambah? Oh, saya pribadi mengatakan harus ditambah. Oh, harus ditambah? Harus ditambah, karena harus ada kesetaraan antara ASN, TNI, dan Polri. Ya, jadi saya tidak bisa menemukan justifikasi bahwa usia pensiun TNI atau Polri berada di bawah ASN. Ya, jadi kalau dulu misalnya ya karena TNI tugasnya fisik, dia membutuhkan kebugaran dan seterusnya sehingga relatif lebih muda usia pensiunnya. Tapi sekarang sudah diatasi dengan teknologi kok. Ya kan di Brazil misalnya usia pensiun 70 tahun. Yang penting roadmap-nya ya? Ya, yang penting adalah roadmap sehingga tidak terjadi lagi penumpukan yang dulu pernah
terjadi di masa 65 sampai 70 itu terjadi penumpukan. Lalu kalau sebetulnya beban penumpukan terbesar untuk saat ini sudah lewat angkatan 88. Itu beban terbesarnya. 88 baik di Polri maupun 3 angkatan itu rekrutmennya sangat besar, melebihi angkatan-angkatan itu sudah lewat. Jadi sekarang sebetulnya kesempatan baik untuk Mabes TNI betul-betul melihat rekam jejak atau piramida karirnya. Ya, tapi dengan adanya pasal 53 perpanjangan usia, mereka harus melakukan perencanaan baru, ya, bagaimana tidak terjadi penumpukan perwira seperti yang dulu pernah terjadi baik di awal Orde Baru maupun di awal reformasi. Oke, terima kasih Bung Andi. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini mengedukasi kita, mencerahkan kita, kemudian membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita bisa melihat rancangan Undang-Undang TNI ini secara arif dan bijak. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.